banget ya kita boleh kembali berjumpa bersama-sama di ibadah minggu secara online. Nah adik-adik, hari ini Lawson mau ajak kita untuk memuji Tuhan. Kita mau melompat buat Tuhan dan kita mau menari buat Tuhan. Oke, siap semua yang ada di rumah? Nah sebelum kita mau menyanyi, menari dan melompat untuk Tuhan, kita mau sama-sama masuk di dalam doa. Yuk semuanya lipat tangan dan tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat anugerah Tuhan yang begitu indah hari ini. Kami boleh bangun dari tidur kami boleh mandi, kami boleh makan, dan kami boleh beribadah secara online. Terima kasih Tuhan untuk anugerah Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau memuji Tuhan, kami mau meninggikan Tuhan, dan kami mau mendengar firman Tuhan. Tolong kami agar kami siap untuk memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik yang ada di rumah semuanya, Lawson mau tanya, yang hari ini bangun pagi dan berdoa kepada Tuhan siapa? Waduh, Lawson yakin semua kita yang ada di sini pasti memuji, berdoa kepada Tuhan. Ketika kita bangun, kita bersyukur Tuhan Yesus itu baik banget. Karena hari ini aku masih diberikan kehidupan sama Tuhan. Aku masih boleh bernafas. Kalau kita pilek, kita nggak bisa bernafas dengan baik. Tapi kita bersyukur karena pagi-pagi ketika kita bangun dengan keadaan yang sehat, nggak pilek, nggak sakit kepala, badan nggak pegel-pegel. Kita boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Oke adik-adik, langsung mau ajak kita nyanyi satu lagu yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu sangat baik, sungguh amat baik. Nah yang belum tahu lagunya boleh sama-sama belajar. Yang udah tahu lagunya semuanya nyanyi dengan semangat ya. Waktu ada kata-kata Tuhan Yesus baik, ya sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Nah adik-adik semuanya angkat jempolnya ya. Oke, yuk kita nyanyi lagu ini, Tuhan Yesus baik. Ada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu berrahmat-Mu dariku. Hari berganti hari, tetap melihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Ada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu berrahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap melihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Kita mau meninggikan Tuhan kita dengan pujian ini satu kali lagi, bahwa Tuhan Yesus itu sungguh amat baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu berrahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap melihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, angkat jempolnya, sungguh amat baik.
adik-adik, luar biasa semuanya ya. Kita bernyanyi dengan semangat. Nah adik-adik, kasih Tuhan Yesus itu memang tidak berkesudahan. Lalu apa sih arti tidak berkesudahan? Nah, arti tidak berkesudahan artinya dari dulu, sekarang, dan sampai seterusnya Tuhan Yesus itu tetap sama, yaitu tetap mengasihi setiap kita, orang-orang yang berdosa. Nah adik-adik, karena kasih Tuhan Yesus itu tidak berkesudahan, maka kasih Tuhan Yesus itu sangat indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari apa? Bunga di taman, oh Yesusku. Oke, kita mau sama-sama naikkan lagu ini ya. Lebih indah dari pelangi. Kasih Yesus indah-indah, oh. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari apa? Indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Nah adik-adik, luar biasa semuanya. Saya yakin dan percaya setiap kita sungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Nah adik-adik, kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nah kita siapkan hati kita, pikiran kita, dan telinga kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yuk semuanya, kita dengarkan firman Tuhan dalam hitungan. Halo adik-adik di rumah, kembali lagi pagi ini bersama kita akan mendengarkan. Pagi ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin kami agar kami dapat mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, langsung mau menyapa adik-adik dulu. Apa kabarnya hari ini semuanya? Langsung yakin kita dalam keadaan sehat. Jangan lupa taati atau tetap taat pada prokes, protokol kesehatan. Mencuci tangan memakai sabun, jika keluar rumah memakai masker, menjauhi kerumunan, dan menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Nah, pagi ini Lause mau bercerita tentang ada seorang anak perempuan. Anak ini bernama Nina. Nina pada suatu hari dia pulang dari sekolah. Pulang sesampai di rumah, Nina duduk. Dia duduk, tetapi wajahnya sedih sekali. Dia duduk begini. Sudah itu lama-lama, air matanya mengalir.
kita lanjut ceritanya. Nah, dia sedang menangis. Tiba-tiba mamanya Nina pulang. Buka pintu. Nina? Nina? Kamu di mana, Nak? Nina diam. Nina tidak menjawab apa-apa. Mama yang mencari. Nina kemana ya? Kok ada suara menangis? Nah, Nina duduk di sana. Kata mamanya. Mamanya berjalan mendekati Nina. Nina, kamu ada apa, Nak? Kok menangis? Kemudian Nina menjawab, Mama, Nina sedih. Tadi di sekolah, mamanya temennya Nina meninggal. Oh, temennya Nina. Iya, mamanya teman Nina meninggal sakit. Jadi tadi di sekolah temannya Nina cerita sama Nina, mamanya meninggal. Teman Nina kehilangan orang yang paling disayang sama dia. Oh, ternyata Nina menangis karena hal itu. Nah, kita berdoa supaya Tuhan Yesus memberikan penghiburan. Biarlah keluarga yang ditinggalkan, teman yang ditinggalkan oleh mamanya bisa merasa terhibur. Nah, ternyata Nina sedih karena temannya kehilangan mamanya, kehilangan orang yang dicintai, kehilangan orang yang paling dikasihi. Mungkin kita juga pernah merasakan kehilangan orang yang paling terdekat dengan kita, orang yang paling kita sayangi, orang yang paling kita kasihi. Selain itu juga mungkin kita merasa pernah kehilangan binatang peliharaan kita, merasa pernah kehilangan benda yang paling kita sayangi. Kita pernahkah merasakan itu? Nah, selain kita merasa kehilangan, mungkin juga kita pernah melakukan hal gini. Ketika kita ulangan di sekolah, kita mau nyontek nih, ya. Tetapi dalam hati kita duk 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 duk. Nah, kenapa duk 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 duk? Ada suara hati berkata seperti ini. Anak Tuhan, tidak boleh menyontek, harus percaya diri. Semalam kamu sudah belajar kan? Nah, kalau kamu sudah belajar, yakin dan percaya, kamu pasti bisa. Ada suara hati mengatakan begitu. Selain itu, ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita mengambil barang yang bukan punya kita, dalam hati berkata, nanti ketahuan gimana ya, kembaliin gak enak nih rasanya. Kita punya rasa bersalah dalam hati kita. Nah, sebenarnya itu apa yang terjadi? Mengapa kita merasakan hal itu? Mau tahu kenapa? Karena itu adalah kerjaan Roh Kudus. Roh Kudus Tuhan tinggal di dalam hati kita, anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mati, dikuburkan dan bangkit, dan kemudian sampai naik ke surga, Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita sendirian. Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus, yaitu Roh penghibur, diam di setiap hati kita, bersama-sama dengan kita. Ketika kita merasa sedih, kita teringat Tuhan Yesus yang menjadi kekuatan kita. Itu kerjanya Roh Kudus, memberi penghiburan ketika kita sedih. Ketika kita melakukan kesalahan, kita kehendak kita melakukan kesalahan, Roh Kudus bekerja mengingatkan kita, itu dosa loh, gak boleh. Itu kerjaannya Roh Kudus. Ya, mungkin kita merasa, pas kita mau melakukan kesalahan, ketika kita menyontek atau mengambil milik orang lain, ketika kita memukul teman, kita menjahilin teman, ketika kita bersedih, kita merasa terhibur karena Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kita. Ketika kita melakukan kesalahan, Roh Kudus yang menegur setiap kesalahan kita, sehingga kita bisa memperbaiki diri, sehingga kita bisa berdoa dan meminta ampun kepada Tuhan Yesus. Itu ada pekerjaan Roh Kudus. Ya, pada pagi hari ini kita mau belajar, itulah Roh Kudus yang diam setiap hati kita. Roh Kudus tidak bisa kita lihat, tapi kita bisa merasakan kehadirannya. Anak-anak Tuhan
yang percaya kepada Tuhan bisa merasakan suara Roh Kudus dalam hati kita, yang mengingatkan kita selalu bersama dengan kita. Nah, pada pagi hari ini firman Tuhan terambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-25 hingga yang ke-26. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-25 hingga yang ke-26. Kita lihat di sini, langsung sudah menuliskan, dan di rumah kita bisa buka Alkitab kita bisa baca, kita bisa merenungkannya bahwa Roh Kudus Tuhan diam di setiap kita untuk menegur setiap kesalahan kita dan untuk menghibur ketika waktu kita sedih. Oke, cerita Lause sampai di sini. Kita mau berdoa sebelum kita mengakhiri cerita pada pagi hari ini. Dan Lause mengajak sekalian kita berdoa ya. Tuhan Yesus, pagi ini kami berterima kasih, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur Roh Kudus Tuhan yang selalu diam di hati kami, memberikan penghiburan di saat kami susah, memberikan kami teguran di saat kami melakukan kesalahan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau yang selalu menyertai setiap kami, Kau yang selalu menyertai setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, cerita Lause Nelly sampai di sini pada pagi hari ini, dan kita akan lanjut kembali kepada cerita Lause yang lainnya pada minggu yang akan datang. Tetap ada di channel GKBJ Mangga. Dadah, sampai bertemu.